Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal persamaan irasional dan pertidaksamaan irasional serta menggambar grafiknya. Soal nomor 1. Jika X memenuhi akar dari 3X dikurang 1 sama dengan 2, tentukan nilai dari X ditambah 1/3. Langkah pertama, kita tentukan syaratnya dulu. 3X dikurang 1 yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Maka tidak X lebih dari sama dengan 1, X lebih dari sama dengan 1/3. Langkah kedua, kita cari solusinya. Akar dari 3X dikurang 1 sama dengan 2. Kita kuadratkan kedua ruasnya, ruas kiri dan kanan, sehingga kita dapatkan akar dari 3X dikurang 1 kuadrat menjadi 3X dikurang 1 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Maka kita dapatkan 3X sama dengan 4 ditambah 1, X sama dengan 5/3. Kita cek apakah 5/3 lebih dari sama dengan 1/3? Ya, 5/3 lebih dari 1/3 ya. Maka nilai X di sini memenuhi. Sehingga kita akan dapatkan X ditambah 1/3 akan sama dengan 5/3 ditambah 1/3 sama dengan 2. Soal nomor 2. Tentukan nilai X yang memenuhi akar dari 10X dikurang 25 sama dengan 20 dikurang 5X. Yang pertama, kita cari dulu syaratnya. Yang di dalam akar 10X dikurang 25 harus lebih dari sama dengan 0. 10X lebih dari sama dengan 25, maka X-nya lebih dari sama dengan 25/10 atau 2,5. Lalu yang kedua, kita cari solusinya dengan mengkuadratkan kedua ruasnya. Akar dari 10X dikurang 25 kita kuadratkan sama dengan 20 dikurangin 5X kita kuadratkan. Sehingga akan kita dapatkan 10X dikurang 25 sama dengan 400 dikurang 200X ditambah 25X kuadrat. Langkah selanjutnya kita buat semuanya menjadi satu ruas. 25X kuadrat dikurang 200X ditambah 400 dikurang 10X ditambah 25 sama dengan 0. 25X kuadrat 200X dikurang yang ini sejenis ya, 200X min 10X menjadi min 210X. 400 ditambah 25 plus 425 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita sederhanakan, kita bagi jadi 5, akan menjadi 5X kuadrat dikurang 42X ditambah 85 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, kita bisa faktorkan. Kita faktorkan. 5 kali 85 adalah 425. Dikalikan hasilnya 425, kalau dijumlahkan hasilnya ini B. Negatif 42. 17 dengan 25. Nah, negatif 17 dikali negatif 25 adalah 425. Negatif 17 ditambah negatif 25 sama dengan negatif 42. Sehingga bentuk pemfaktorannya akan menjadi 5 kali X ditambah negatif 17/5
dikali X ditambah negatif 25/5 sama dengan 0. Nah, setelah diperoleh pemfaktorannya, kita cari pembuat 0. X dikurang 17/5 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 17/5. X dikurang 25/5 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 5. Nah, ini 17/5 ini adalah 3,4. Nah, apakah 3,4 ini memenuhi syarat? Nah, tadi syaratnya X lebih dari 2,5. Nah, di sini X-nya 3,4. Dia lebih dari 2,5, maka di sini memenuhi syarat. X sama dengan 5, lebih dari 2,5. Ya betul ya, maka di sini memenuhi. Sehingga bisa kita dapatkan dan kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 17/5 dan 5. Soal nomor 2 poin B. Akar dari 17X dikurang akar dari X kuadrat dikurang 5 sama dengan 7. Langkah pertama, kita tentukan dulu syaratnya. Kita mulai dari yang paling dalam, akar yang paling dalam. X kuadrat dikurangin 5 harus lebih dari sama dengan 0. X kuadrat lebih dari sama dengan 5, maka X-nya harus lebih dari sama dengan akar 5. Lalu syarat yang kedua, 17X dikurangi akar dari X kuadrat dikurangi 5 harus lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini ada dua persamaan. Kita akan bagi menjadi 17X lebih dari sama dengan, nah ini negatif akar, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi akar X kuadrat dikurang 5. Nah, ini masih dalam bentuk akar, maka kita hilangkan dengan cara mengkuadratkan kedua ruasnya. 17X dikuadratkan menjadi 289X kuadrat lebih dari sama dengan X kuadrat dikurang 5. Kita buat dalam satu ruas, 289X kuadrat dikurang X kuadrat lebih dari sama dengan min 5. 288X kuadrat lebih dari sama dengan min 5. Maka X kuadrat akan kita dapatkan lebih dari sama dengan negatif 5/288. Sehingga kita akan dapatkan nilai X-nya lebih dari sama dengan akar negatif 5 dibagi 288. Nah, di sini di dalam akar nilainya negatif. Nilai di dalam akar tidak boleh negatif, karena jika negatif menjadi tidak terdefinisi. Sehingga syaratnya hanya ini. X lebih dari sama dengan 5. Lalu yang kedua, kita cari solusinya. Akar dari 17X dikurangi akar dari X kuadrat dikurang 5 sama dengan 7. Kita kuadratkan kedua ruasnya sehingga didapatkan 17X dikurang akar dari X kuadrat dikurang 5 sama dengan 7 kali 7, 49. Nah, yang di dalam akar sama yang tidak di dalam akar kita pisahkan menjadi 17X dikurang 49 sama dengan akar dari X kuadrat dikurang 5. Nah, untuk menghilangkan akarnya, maka kita kuadratkan kembali. 17X dikurang 49, kita kuadratkan, maka akan menjadi 289X kuadrat dikurang 1666X ditambah 2401 sama dengan
X kuadrat min 5. Sampai di sini, ruas kanan kita buat 0, semuanya kita pindahkan. Nah, ini kan sejenis 289X kuadrat dikurangin X kuadrat menjadi 288X kuadrat. Dikurang 1666X. Nah, ini juga sejenis. 2401 ditambah 5 menjadi 2406. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Kita sederhanakan, kita bagi 2 menjadi 144X kuadrat dikurang 833X ditambah 1203 sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita faktorkan. Jika sulit untuk difaktorkan, maka kita bisa mencari nilai X dengan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Nah, saya akan mencari dengan rumus ABC. X1, X2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita masukkan nilai B-nya min B. Min B. B-nya kan A-nya di sini 144. B-nya min 833. C-nya 1203. Min B berarti di sini 833 ya. Ini 3 ya. 833 plus minus akar dari 833 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 144 dikali C-nya 1203 per 2 kali A-nya 144. Sehingga akan didapatkan 833 plus minus akar dari 961 per 288. Kita akan sederhanakan menjadi 833 plus minus 31 per 288. Nah, dari sini kita akan dapatkan nilai X1-nya sama dengan 833 ditambah 31 per 288 sama dengan 3. Dan X2-nya 833 dikurangin 31 per 288 sama dengan 2,78. Nah, kalau kita bulatkan ini juga sama dengan 3 ya. Nah, kita lihat di sini. Syaratnya X harus lebih besar dari sama dengan akar 5. Akar 5 kalau kita cari nilainya ada di sekitar 2,24. Nah, di sini X1-nya sama dengan 3. Sedangkan di syarat X-nya harus lebih besar dari 2,24. Nah, 3 lebih besar dari 2,24. Sehingga di sini memenuhi. Dan yang untuk yang kedua, X2-nya 2,78. Dia lebih besar dari 2,24 sehingga memenuhi. Maka bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 2,78 dan 3. Soal nomor 3. Tentukan jumlah semua penyelesaian dari persamaan akar X4 sama dengan 12 dibagi 7 dikurang akar X4. Langkah pertama, kita bisa misalkan fungsi ini. Nah, di sini ada bentuk yang rumit seperti ini. Bisa kita misalkan agar terlihat lebih sederhana. Misalkan A sama dengan akar X4. Sehingga kita akan dapatkan A sama dengan 12 dibagi 7 dikurang A. Nah, ini bentuk yang lebih sederhana. Kita bisa kalikan silang ke sini. A dikali 7 dikurang A sama dengan 12. Kita operasikan A kali 7, 7A. A dikali negatif A kuadrat. Sama dengan 12.
Nah, kita buat ruas kanan menjadi 0. Maka hasilnya menjadi negatif A kuadrat ditambah 7A dikurang 12. Nah, saya akan kalikan ini dengan negatif 1 agar nilai A-nya menjadi positif. Maka menjadi A kuadrat dikurang 7A ditambah 12 sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan nilai A, karena ini bentuk persamaan kuadrat, bisa kita selesaikan dengan memfaktorkannya. Kita coba faktorkan. 1 dikalikan 12 hasilnya 12. 12 itu berapa dikali berapa hasilnya 12. Jika ditambahkan hasilnya negatif 7. Kita coba negatif 3 dan negatif 4. Oh, plus 3 ya. Plus 3, negatif 3. Negatif 3 dan negatif 4. Negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan 12. Sehingga akan kita dapatkan bentuk pemfaktorannya A dikurang 3 dikali A dikurang 4 sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya. A dikurang 3 sama dengan 0. A sama dengan 3. A dikurang 4 sama dengan 0. A sama dengan 4. Nah, di sini kita dapatkan nilai A yang sama dengan 3 dan A yang sama dengan 4. Karena diminta untuk menyelesaikan persamaan dari X tadi, sehingga nilai A ini kita kembalikan. Kembalikan kemana? Ke permisalan tadi. Nah, tadi kita misalkan A-nya ini adalah akar X4. Nah, kita misalkan jika nilai A-nya kita pakai yang sama dengan 3. Nah, maka akan kita dapatkan akar X4 sama dengan 3. Nah, bentuk akar X4 ini kan sama seperti X pangkat 1/4 sama dengan 3. Nah, agar pangkatnya hilang, 1/4-nya ini, maka kita akan pangkatkan lagi dengan 4. Ruas kiri kita pangkatkan 4, maka ruas kanan pun kita pangkatkan 4. Nah, ini dari sini ada sifat jika A dipangkatkan dengan N, kemudian dipangkatkan lagi dengan M, maka ini akan sama dengan A pangkat N kali M. Nah, ini akan menjadi X pangkat 1/4 kali 4 sama dengan 3 pangkat 4. Nah, ini kan bisa 1/4 kali 4 kan 1. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 adalah 81. Nah, kita dapatkan nilai X yang pertama. Selanjutnya, jika si A-nya ini sama dengan 4. Nah, caranya sama. Maka akar dari X4 sama dengan 4. Nanti X4 ini 1/4. Nah, kita pangkatkan juga 4. Maka si 4-nya pun kita pangkatkan 4. X pangkat 1/4 dipangkatkan 4 menjadi X. 4 kita pangkatkan 4, hasilnya menjadi 16 kali 16 ya, 256. Nah, ini adalah X yang kedua. Yang diminta adalah tentukan jumlah semua penyelesaiannya. Nah, ini penyelesaiannya adalah 81 dan 256. Ini ada bentuk akar, di sini ada syarat ya. Syaratnya yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kan X-nya sama dengan 81, maka dia memenuhi. Satu lagi X-nya sama dengan 256. Dia juga memenuhi dari syarat ya. Karena X-nya harus lebih dari 0. Maka ini memenuhi. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 81 dan 256. Yang diminta jumlah semua penyelesaian. Maka jumlah semua penyelesaiannya adalah 81 ditambah
256. Hasilnya sama dengan 337. Soal nomor 4. Gambarlah grafik untuk Y sama dengan 2 ditambah akar dari X dikurang 1. Langkah pertama, kita cari syaratnya terlebih dahulu. Syaratnya ini, yang di dalam akar nilainya harus lebih besar dari sama dengan 0. Sehingga dari persamaan ini kita akan dapatkan nilai syaratnya X dikurang 1 lebih dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 1. Lalu yang kedua, kita cari solusinya. Y sama dengan 2 ditambah akar X dikurang 1. Nah, yang bukan dalam bentuk akar kita buat ke dalam satu ruas, hingga Y kita pindahkan 2-nya menjadi min 2 sama dengan akar X dikurang 1. Lalu setelah itu kita akan hilangkan bentuk akarnya dengan mengkuadratkan kedua ruasnya. Y dikurang 2 kuadrat menjadi Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 4 sama dengan akar X min 1 dikuadratkan. Maka akarnya menjadi hilang, menjadi X dikurang 1. Nah, kita akan membuat dan mencari nilai X. Sama dengan Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 4 ditambah 1. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya sama dengan fungsi Y sama dengan Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 5. Nah, ini adalah grafik fungsi yang akan kita buat. Lalu langkah yang ketiga, kita cari titik-titiknya. Nah, kita uji. Untuk Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan, nah di sini ya, masukkan nilai Y-nya. 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 ditambah 5 sama dengan 5. Untuk Y sama dengan 1, maka X-nya 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 ditambah 5 sama dengan 2. Y sama dengan 2. Maka X-nya sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 ditambah 5 sama dengan 4 dikurang 8 negatif 4 ditambah 5 sama dengan 1. Y sama dengan 3, maka X-nya sama dengan 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 ditambah 5. 9 dikurangin 12 ditambah 5 sama dengan 2. Dan seterusnya ya, ini bisa juga kita cari Y sama dengan 4. Maka X-nya 4 kuadrat dikurang 4 kali 4 ditambah 5, hasilnya sama dengan 5. Lalu kita masukkan ke dalam titik koordinatnya. Ini sumbu Y yang mendatar sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Nah, kita coba titik yang pertama untuk X-nya, untuk Y-nya 0, X-nya sama dengan 5. Untuk Y-nya 1, X-nya 2. Untuk Y-nya 2, X-nya 1. Untuk Y-nya 3, X-nya 2. Untuk Y-nya 4, X-nya 5. Nah, jadi dibalik ya. Kalau untuk membuat grafik fungsi irasional dibalik. Yang tadinya kita mencoba titik ujinya X sama dengan berapa sehingga mendapatkan nilai Y. Kalau di fungsi irasional kita buat titik ujinya adalah Y. Y sama dengan berapa untuk mendapatkan nilai X. Nah, di sini kita sudah mendapatkan perwakilan titik-titiknya, titik-titik koordinat, maka kita bisa sambungkan. Nah, ini akan seperti ini ya, dan seterusnya ini ke sana. Kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Nah, ini adalah grafik fungsi X yang sama dengan Y kuadrat dikurang 4X ditambah 5.
Nah, ini tadi. Untuk X-nya 0, untuk Y-nya 0, X-nya 5 di sini. Untuk Y-nya 1, X-nya 2. Untuk Y-nya 2, X-nya 1. Untuk Y-nya 3, X-nya 2. Dan untuk Y-nya 4, X-nya 5. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal menghubungkan titik-titiknya sehingga didapatkan grafik fungsi seperti ini. Soal nomor 5. Tentukan penyelesaian dari A. Akar X ditambah 10 kurang dari sama dengan 5. Langkah pertama, kita cari syaratnya terlebih dahulu. Nah, syaratnya ini yang di dalam akar harus lebih besar dari sama dengan 0. Maka X plus 10 harus lebih besar dari sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya lebih besar dari sama dengan negatif 10. Lalu yang kedua, kita cari solusinya. Solusinya adalah dengan mengkuadratkan kedua ruasnya. Akar X plus 10 kita kuadratkan kurang dari sama dengan 5 kita kuadratkan. Sehingga kita dapatkan X plus 10 kurang dari sama dengan 25. X kurang dari sama dengan 25 min 10. X kurang dari sama dengan 15. Nah, dari sini kita cek ya. Kita cek ke syarat. Nah, kita masukkan ke dalam garis bilangan. Himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari syarat dengan solusinya. Kita masukkan titik syaratnya, yaitu bulatannya penuh ya, negatif 10, dan solusinya adalah bulatannya penuh, yaitu 15. Kita lihat di syarat, X-nya harus lebih dari sama dengan negatif 10. Berarti garisnya ke arah kanan, semakin positif. Lalu untuk solusinya X-nya harus lebih kecil dari 15. Berarti 15-nya ke arah kiri. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya adalah irisannya ini. Sehingga bisa kita simpulkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X yang lebih besar dari sama dengan negatif 10 dan kurang dari sama dengan 15. Soal nomor 5. Tentukan penyelesaian dari akar X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 lebih dari X dikurang 2. Langkah pertama, kita cari syaratnya terlebih dahulu. X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 harus lebih dari sama dengan 0. Nah, karena ini persamaan kuadrat, maka kita faktorkan. Berapa faktornya? Dikalikan hasilnya 8, dijumlahkan hasilnya sama dengan negatif 6 ini. Kira-kira berapa? 2 dan 4. Oke, negatif 2 sama negatif 4 ya. Negatif 2 dikali negatif 4 hasilnya plus 8. Negatif 2 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 6. Sehingga bentuk pemfaktorannya X dikurang 2 dan X dikurang 4. Lalu kita cari pembuat nolnya. X dikurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. X dikurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Nah, kita dapatkan dua titik batasannya antara duanya ikut ya, karena ini tandanya lebih dari sama dengan 2 dan 4. Kita cek uji tanda. Di sini yang mudah saja untuk X yang sama dengan 0, kita masukkan ke pertidaksamaannya X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 lebih dari sama dengan 0. 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 ditambah 8. Nah, kira-kira hasilnya positif apa negatif? 0 dikurang 0 ditambah 8. Hasilnya positif ya. Maka wilayah sebelah paling kiri positif, di tengah negatif, di kanan positif. Yang diminta adalah lebih dari sama dengan 0. Berarti yang wilayahnya positif. Nah, maka himpunan penyelesaiannya wilayahnya ada di sini. Di X kurang dari sama dengan 2 atau
di X yang lebih dari sama dengan 4. Ini adalah syaratnya. Kemudian yang kedua, kita cari solusinya. Akar dari X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 lebih dari X dikurang 2. Untuk mencari solusi, kita kuadratkan kedua ruasnya, sehingga didapatkan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 lebih dari X dikurang 2, kita kuadratkan menjadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Nah, ini X kuadrat sama X kuadrat habis ya. Negatif 6X, nah kita buat satu ruas, kita pindahkan ini negatif 4-nya menjadi plus 4X lebih dari 4, ini 8-nya kita pindah ruas, min 8. Negatif 6X ditambah 4X sama dengan negatif 2X. Lebih dari 4 dikurang 8 sama dengan negatif 4. Kita hanya akan mencari nilai X-nya. Maka negatif 2X akan saya bagi dengan negatif 2. Ingat sifat pertidaksamaan, jika dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Dari lebih dari sekarang kita berubah menjadi kurang dari. Negatif 4 dibagi negatif 2. Negatif 2X dibagi 2, hasilnya adalah X. Kurang dari negatif 4 dibagi negatif 2, 2. Nah, ini adalah solusinya. Kita masukkan ke dalam garis bilangan. Tadi syaratnya di sini 2 dan juga 4. Nah, untuk syaratnya tadi wilayahnya ke sini ya, kurang dari 2 lebih dari 4. Nah, solusinya X-nya di kurang dari 2. Nah, tapi 2-nya tidak ikut masuk, sehingga 2-nya bolongnya kosong, tidak termasuk. Nah, di sini untuk X kurang dari 2 ke sini ya, ke kiri. Sehingga ini adalah irisannya, himpunan penyelesaiannya. Sehingga bisa kita tuliskan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X yang kurang dari 2. Soal nomor 5 poin C. Akar dari X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 kurang dari akar dari X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Nah, ini sama seperti bentuk akar fx kurang dari akar gx. Nah, fx dan gx-nya adalah bentuk fungsi kuadrat. Maka kita harus cari syaratnya dulu. Nah, di sini syaratnya ada 2 ya. Si fx harus lebih besar dari sama dengan 0, yaitu x kuadrat dikurang 5x dikurang 6 harus lebih besar dari sama dengan 0. Kita faktorkan, dikalikan hasilnya negatif 6, dijumlahkan hasilnya negatif 5. Nah, ini berapa? 1 dan 6 ya. 1 dan negatif 6. 1 kali negatif 6, negatif 6. 1 ditambah negatif 6, negatif 5. Sehingga pemfaktorannya X ditambah 1, X dikurang 6. Kita cari pembuat nolnya, X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1. X min 6 sama dengan 0, X sama dengan 6. Nah, ini syarat yang pertama. Jika kita masukkan ke dalam sebuah fungsi, sebuah garis bilangan, di sini negatif 1 dan juga 6. Lingkarannya penuh karena tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan 0. Nah, kita uji nilai 0 di tengah sini ya. Untuk X sama dengan 0, kita masukkan ke dalam fungsi fx-nya. 0 kuadrat dikurang 5 kali 0 dikurang 6 sama dengan lebih dari sama dengan 0. Kita cek uji tanda, 0 dikurangi 0 dikurangi 6. Berarti di sini wilayahnya negatif di tengah. Maka kiri dan kanan menjadi positif. Yang diminta tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan 0, berarti wilayah yang bernilai positif. Nah, nanti himpunan penyelesaiannya kemungkinan wilayahnya ada di kurang dari sama dengan negatif 1 atau lebih dari sama dengan 6. Nah, ini untuk syarat yang pertama. Lalu kita cari syarat yang kedua. Syarat kedua, gx-nya
harus lebih dari sama dengan 0. Nah, GX-nya adalah X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan lagi. Dikalikan hasilnya 2. Dijumlahkan hasilnya sama dengan negatif 3. Nah, ini negatif 1 dengan negatif 2 ya. Negatif 1 kali negatif 2 hasilnya positif 2. Negatif 1 ditambah negatif 2 hasilnya 3. Sehingga bentuk pemfaktorannya menjadi X dikurang 1 dan X dikurang 2. Kita cari pembuat nolnya. X dikurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. X dikurang 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam garis bilangan 1 dan juga 2. Lingkarannya penuh karena tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Kita uji tanda di sini untuk X0. Maka 0 kuadrat dikurang 3 kali 0 ditambah 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini tandanya positif atau negatif? 0 dikurangi 0 ditambah 2. Positif ya. Sehingga yang paling kiri tandanya positif, yang tengah negatif, yang kanan positif. Yang diminta wilayahnya lebih dari sama dengan 0, wilayah positif. Maka ini syarat yang keduanya. Syarat yang kedua, X-nya kurang dari sama dengan 1 atau X-nya lebih dari sama dengan 2. Nah, ini syarat yang kedua. Lalu yang ketiga, kita cari solusinya dengan mengkuadratkan kedua ruasnya. Akar dari X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 kurang dari akar X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Nah, ini ruas kiri kita kuadratkan untuk menghilangkan akarnya. Ruas kanan kita kuadratkan. Sehingga akan kita dapatkan X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 kurang dari X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Ini X kuadrat dengan X kuadrat habis. Kita buat ke dalam suatu ruas. Negatif 5X, ini negatif 3-nya pindah ruas ke kiri menjadi plus 3X. Kurang dari 2. Negatif 6 pindah ke kanan menjadi positif 6. Negatif 5X ditambah 3X, negatif 2X. Kurang dari 2 ditambah 6, 8. Nah, ini negatif 2X kita bagi dengan negatif 2. Sifat pertidaksamaan jika dibagi dengan bilangan negatif, tandanya berubah. 8 dibagi negatif 2. Sehingga kita dapatkan X-nya lebih dari negatif 4. Nah, ini adalah solusinya. Penyelesaiannya ada di mana? Nah, kita masukkan ke dalam garis bilangan semua titik-titiknya. Tadi ini ada negatif 1. Kemudian ada 1. Ada 2 dan ada 6. Satu lagi di sini negatif 4. Berarti negatif 4 paling sebelah kiri ya. Dia bulatannya kosong karena tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Oke, kita masukkan syaratnya dulu. Tadi negatif 1, dia kurang dari negatif 1 ya ke sini. Lalu 6 ke arah sebelah kanan. Kemudian syarat yang kedua, X-nya kurang dari 1, berarti ke sini. Dan X-nya lebih dari 2, berarti ke sini. Lalu solusinya, dari sini X-nya lebih dari negatif 4, berarti ke sini ya. Maka himpunan penyelesaiannya berarti yang ini ya. Nah, ini kena arsir. Dan juga yang ini ya, 6 ya. Sehingga bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya X lebih dari negatif 4 kurang dari sama dengan negatif 1 atau X lebih dari sama dengan 6. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.